Adik kami Sembangkalan kepada rombongan Pak Gubernur dan Pak Rektor Alang Timur serato jamu dengan datang adukkan siri bicarano siri sakadi minta dipunya pinang sagato minta dimangga sananglah hati kami menanti kini ko ba'a hanyolai dicalik hari kini nanto sadang nyerancak bunga kambang sadang angin lai selasai jalur nasera ikan latiko.
dalam kata dan perbuatan selaras dengan ucapan, teladan berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis, pandai berorganisasi, penuh etika, dan harapannya dengan kekuatan karakter ini akan mampu menjadikan mahasiswa Universitas Bung Hatta menjadi agen perubahan, agen penggerak, dan agen pelopor untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Bapak Rektor dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan para Bung Hatta muda yang kami cintai, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau kita singkat dengan PKKMB adalah merupakan kegiatan perkenalan Tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, serta kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler untuk mempercepat adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kampusnya. Transformasi siswa menjadi mahasiswa merupakan fase kehidupan manusia usia remaja menjadi dewasa yang memiliki jati diri sebagai manusia seutuhnya yang berkarakter tangguh yang dibentuk melalui pendidikan tinggi. Tak menjawab sasaran dari PKKMB tersebut, maka materi yang disajikan meliputi kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara, pengenalan sistem pendidikan tinggi di Universitas Bung Hatta, dan pengembangan karakter mahasiswa dan materi lainnya yang bermanfaat dan dikenal perlu untuk kebutuhan manusia. Mahasiswa. Bapak Rektor dan Bapak Ibu tamu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berkontribusi dan mendedikasikan pikirannya untuk mempersiapkan PKKMB ini. Kami menyadari tanpa dukungan tersebut tentunya acara ini tidak dapat disajikan dengan baik. Dan kepada anak-anak kami, para penghata muda, siapkan diri, jaga kesehatan agar dapat mengikuti seluruh kegiatan PKKMB dengan baik. Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh pihak. Semoga apa yang telah kami kerjakan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup Bung Hatta muda. Tetaplah bangga menjadi bagian dari Universitas Bung Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pelaksana, Ibu Herawati SMSI. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Gubernur Bapak Haji Mayadi Ansarullah. Kepada Bapak dipersilakan menuju mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hamidah Mulia Hatta MA, Putri Proklamator Bung Hatta yang ada bersama kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Halida atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bung Hatta, Bapak Profesor Dr. Fadil Husni, SC MBA, beserta dengan seluruh wakil rektor yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu TK, seluruh fakultas, dan seluruh jajaran Uni Bung Hatta dan Yayasan
seluruh jajaran Dewan Struktural di Bung Hatta yang hadir pada hari ini. Hadir bersama kami Dinas Pendidikan di Sumatera Barat dan juga Pak OPD. Dan selanjutnya yang kami hormati adik-adik mahasiswa, baik yang sudah kuliah di Bung Hatta ataupun juga yang baru memasuki jenjang perkuliahan di Universitas Bung Hatta. Yang syukur sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini Allah berikan izin kepada kita untuk bisa bertemu dan bisa berkumpul di Aula ini. Selanjutnya salam beling salam kita kirimkan buat Imam besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh teladan bagi kita semua, termasuk dalam menuntut ilmu pengetahuan sebagai siswa, sebagai mahasiswa, yang mana Rasulullah mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, dan juga Allah SWT menyampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu posisinya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Maksud itu kepada dari mahasiswa yang hadir pada hari ini, Ananda berada dalam ruangan ini adalah merupakan langkah awal untuk menapaki menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat di sisi Allah SWT dan juga terhormat menurut Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan insya Allah sebagaimana yang menjadi cita-cita kita, Allah akan berikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pendidikan selama berada di Bung Hatta ini, dan kemudian sukses untuk menamatkan seluruh jurusan ataupun juga fakultas di mana Anda berada nantinya. Dan selanjutnya dari mahasiswa semuanya, dalam memilih Bung Hatta sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, ini adalah pilihan yang tepat. Ini adalah penempatan yang tepat ketika kita berbicara tentang Bung Hatta, tentang sosok Bung Hatta, tentang personal Bung Hatta. Yang orang tentu ini Ibu Halidah lebih paham dan mengerti daripada kita, karena beliau adalah putri daripada Bung Hatta sendiri. Dan tentu juga Universitas Bung Hatta memilih nama Bung Hatta juga mengerti dan paham dan tahu siapa Bung Hatta itu sebenarnya dan kenapa dipilih perguruan tinggi ini memakai dan menggunakan nama Bung Hatta. Saya yakin dan percaya bahwasanya dipilihnya perguruan tinggi ini nama Universitas Bung Hatta karena memang menginginkan bagaimana sosok-sosok Bung Hatta itu bisa dihadirkan kembali melalui Universitas Bung Hatta ini. Itu makanya tadi ada sebuah disebut dalam Hatta Muda.
Bung Hatta muda. Kenapa? Karena memang ingin menghadirkan, ingin mempersiapkan, dan ingin bagaimana karakter yang ada pada Bung Hatta itu ya hadir dalam diri mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di Bung Hatta ini, universitas ini. Dan saya yakin dan percaya juga bahwasanya anda semua berada dan memilih Bung Hatta di samping karena memang ingin mendapatkan dan bekali dirinya dengan pengetahuan yang lebih baik lagi, maka saya yakin dan percaya juga ingin menjadikan sosok Bung Hatta itu menjadi panutannya, dan juga ingin menjadi Hatta-Hatta baru nantinya yang akan membangun bangsa ini. Nah, kebanggaan itu sesungguhnya juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini, dan khususnya adalah masyarakat Sumatera Barat. Karena orang Minang dan juga orang Indonesia tentunya begitu bangga dengan sosok Bung Hatta. Begitu menginginkan bagaimana menghadirkan Hatta-Hatta muda untuk masa depan bangsa ini. Yang jelas kesempatan itu ada di tangan anda semuanya. Karena saya lihat sekarang ini banyak ini wajah-wajah yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden mendatang. Wajah-wajah yang akan menjadi gubernur, wali kota dan bupati mendatang. Wajah-wajah untuk menjadi menteri-menteri dan pejabat yang atas bangsa ini. Dan itu semuanya akan didapatkan adalah melalui pembekalan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Itu makanya sesuatu mulia ketika dia beriman dan berilmu pengetahuan. Dan saya yakin ketika berbicara masalah iman, semua anak bangsa ini beriman. Karena orang tidak beriman tidak boleh tinggal di Indonesia ini. Orang tidak bertuhan tidak boleh tinggal di Indonesia ini. Negara Indonesia ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jelas itu. Apakah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, juga dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu, maka di sana dijelaskan dan banyak ayat dalam pasal-pasal undang-undang tersebut yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya orang tidak bertuhan tidak boleh di Indonesia, dan orang-orang Indonesia tidak boleh membawa paham ateis di Indonesia ini. Itu Indonesia. Maka berbeda Indonesia dengan negara lain. Jadi maka saya itu berbicara masalah ketuhanan, berbicara masalah keimanan, itu adalah suatu hal yang mesti dimiliki oleh seluruh anak bangsa di Indonesia ini. Nah, ketika itu kita miliki dan kemudian dibekalkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, maka inilah yang akan mengantarkan anda semua dan mengantarkan kita semua menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT dan juga mulia di tengah-tengah manusia ini. Yang tentu ketika memiliki keimanan dan memiliki pengetahuan, maka inilah yang akan menjadi orang-orang terdepan. Dan harapan itu sekarang ini tertumpu kepada anda semua, para generasi muda, para mahasiswa, dan juga para siswa-siswa yang ada sekarang ini. Harapan bangsa itu tertumpu. Kenapa? Karena memang kita sekarang ini akan membuktikan di dunia pada tahun 30-an nanti, dan ditargetkan oleh bangsa ini tahun 2045
yang 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mengantarkan bangsa ini menjadi Indonesia emas dan akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang 4 besar di dunia. Itu makanya yang jadi presiden berarti itu bukan Pak Jokowi lagi itu. Nah, Pak Jokowi akan berakhir. Nah, mana wajah-wajah itu? Nah, disinilah saya melihat sekarang ini ada wajah-wajah calon presiden dan calon wakil presiden sekarang. Itu yang akan dihadirkan oleh Universitas Bung Hatta. Bahwa itu kita disebut adalah anaknya adalah Bung Hatta muda. Siap? Karena akan mengantarkan Hatta muda nanti yang akan memimpin bangsa ini. Sama, teman-teman Universitas Bung Hatta ini banyak pemerintahan. Pemerintahan saya kebetulan kedua adalah wali kota Padang. Ya, 12 tahun saya sebagai wakil dan sebagai wali kota Padang. Maka banyak teman-teman Bung Hatta yang ada di kota Padang. Termasuk juga di pemerintahan provinsi Sumatera Barat sekarang ini. Juga banyak tamatan-tamatan Bung Hatta yang ada di dinas-dinas yang ada di provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau itu di samping menjadi tokoh nasional dan internasional nantinya, maka juga Anda juga punya kesempatan untuk berada di pemerintahan yang ada di Sumatera Barat ataupun juga di luar Sumatera Barat di mana Anda berada. Ada kepala dinas sekarang ini, ada di Jambi, ada di Riau, juga ada di Kepri, dan kemudian juga ada di beberapa provinsi lain yang baik juga ada di Jawa. Jadi artinya, ya, Bung Hatta sedang membuktikan, ya, tamatan-tamatan Bung Hatta ini berada di pemerintahan dan juga berada di perusahaan-perusahaan dan kemudian juga akademisi dan yang lain. Kenapa? Karena memang itulah yang dipersiapkan oleh Universitas Bung Hatta. Ya, mudah-mudahan insya Allah ke depan Bung Hatta ini makin solid, makin kompak antara dosen-dosennya dengan yayasannya, kompak, seia sekalian. Ya, dan kemudian seluruh bidang akademikanya juga kompak dan menyatu. Karena kata kunci yang diajarkan oleh Bung Hatta adalah ketika kita bersatu, kita kompak, maka itu akan sukses. Dan ini ditunjukkan oleh Bung Hatta bagaimana menyatunya dua personal antara Soekarno dan Hatta. Maka itu yang mengantarkan kemerdekaan Indonesia ini. Sehingga kita bisa memperoleh. Bung Hatta bertekad beliau akan menikah kalau Indonesia merdeka. Itu cita Bung Hatta. Begitu rasa ingin memajukan bangsa ini, ingin memajukan Indonesia ini, ingin memerdekakan Indonesia ini, sampai-sampai Bung Hatta beliau berikrar beliau akan menikah setelah merdeka. Merdeka dulu, baru berkeluarga. Begitu tekad Bung Hatta. Begitu walidaya. Jadi urusan orang banyak dia urus dulu. Kepentingan yang luar nasional ini beliau perhatikan dulu. Baru beliau berbicara kepentingan pribadi. Ini yang ditunjukkan oleh Bung Hatta. Mendahulukan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dari kepentingan pribadi. Ini nilai-nilai. Ini maka orang yang akan sukses, orang yang akan maju adalah orang-orang yang memang berpihak kepada rakyat dan kemudian juga memperhatikan apa yang diharapkan bagi rakyat. Bukan mendahulukan orang lain daripada rakyat sendiri. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar kan menyatakan kemerdekaan Indonesia yang dimerdekakan adalah untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk cerdasnya rakyat. Untuk itu Indonesia dimerdekakan. Untuk itu pemerintah ini hadir. Pemerintah itu hadir adalah untuk memakmurkan Indonesia, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, dan kemudian juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Itu gunanya pemerintah, itu gunanya negara, dan itu dimerdekakan bangsa ini. Karena ketika penjajah, maka kita tidak bisa berbuat banyak untuk daerah kita sendiri. Kita dikendalikan oleh asing, dikendalikan oleh penjajah. Nah, karena ingin menyelamatkan
terlalu yakin ini ingin menyelamatkan bangsa ini, maka disinilah Bung Hatta memiliki tekad. Memiliki semangat, sehingga beliau bersama-sama dengan Bung Karno yang dikenal dengan proklamator. Itu makanya ya, masyarakat Sumatera Barat itu juga adalah sebagai pejuang. Masyarakat Sumatera Barat juga adalah sebagai pendiri bangsa, dan kemudian juga sebagai proklamator, dan juga masyarakat Sumatera Barat sebagai penyelamat bangsa. Ada empat. Di masyarakat Sumatera Barat, yang pertama sebagai pejuang, yang kedua adalah sebagai pendiri bangsa, yang ketiga adalah sebagai proklamator. Dua proklamator, satunya dari ranah Minang Sumatera Barat, yaitu Bung Hatta, dan kemudian masyarakat Sumatera juga adalah penyelamat bangsa. Kalau tidak ada Sumatera Barat, tidak ada Minangkabau, tidak ada Indonesia yang lain. Itu makanya karena semuanya generasi Sumatera Barat dan Minang ini harus berada pada pusat-pusat penentu dalam kebijakan berbangsa dan negara. Ada semuanya mempersiapkan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Masyarakat Sumatera Barat harus berada pada pusat-pusat penentu kebijakan di negara ini. Siap? Ya. Siap? Ketika saya sebutkan mahasiswa baru, maka jawabannya adalah Bung Hatta Muda. Ya. Ketika disebutkan mahasiswa baru, jawabannya adalah Bung Hatta Muda. Mahasiswa baru, mahasiswa baru, kepalkan tangannya, kepalkan tangan semuanya, kepalkan tangan semuanya. Ketika saya sebut tinggi-tinggi, tangannya tinggi kan? Ketika disebutkan mahasiswa baru, jawabannya adalah Bung Hatta Muda. Mahasiswa baru, mahasiswa baru, mahasiswa baru. Apa saya itu ada berapa keteladanan yang ada pada Bung Hatta? Tadi saya sampaikan, Bung Hatta, masyarakat Minang adalah masyarakat penyelamat bangsa. Peristiwanya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika jam 10:10 hari Jumat, kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Soekarno Hatta, proklamator. Belum cukup satu hari merdeka, maka sudah ada sebagian daripada negara Indonesia ini yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Jadi belum cukup satu hari. Alasannya adalah karena tidak setuju dengan Piagam Jakarta. Karena memang Piagam 45 itu ya, yang berlaku adalah Piagam Jakarta. Karena ada sebagian tidak setuju. Padahal belum cukup satu hari kita merdeka. Nah, siapa yang tampil untuk mengkonsolidasikan bangsa ini? Siapa yang tampil untuk mengkoordinasikan di bangsa ini supaya yang baru hari merdeka ini tidak terbelah dan tidak pecah? Maka tampillah Bung Hatta untuk mengkonsolidasikan, untuk merapatkan, dan kemudian karena memang para yang hadir pada memproklamasikan mereka itu masih ada di Jakarta, dan kemudian itu dikonsolidasikan kembali atas izin Bung Karno, maka dapat kesepakatan 18 Agustus 1945. Apa kesepakatannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa kesepakatannya? Yaitu kesepakatannya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sekarang ini.
ini adalah jasa daripada Bung Hatta. Itu maka saya katakan tadi, masyarakat Minangkabau, masyarakat Sumatera Barat bukan hanya sebagai pejuang, bukan hanya sebagai pendiri, bukan hanya sebagai proklamator, tapi juga sebagai penyelamat bangsa. Ini fakta utama. Dan itu yang tampil dalam Hatta. Itu makanya pada suatu kesempatan saya ketemu dengan Pak Asto Kristianto, Sekjen PDIP, ketika ceramah di UNP, dan ketika ceramah di UNAN, akan sampaikan kalau memang kita ingin mengajarkan dan mewariskan semangat persatuan generasi muda, maka tunjukkan dan berikan contoh ketelah bersatu itu. Waktu itu dan tepat kiranya, ya, kalau sekarang ini ada Istora Senayan Bung Karno, maka pada masa itu harus ditambah dengan Bung Hatta. Itu yang disampaikan. Di mana ada Bung Karno, di sana ada Bung Hatta. Di mana Bung Hatta ada, maka di sana ada Bung Karno. Itu yang kita harapkan. Dan ini contoh dan ini kata-kata yang sekarang kita beri. Karena Bung Karno begitu, Bung Hatta begitu menghargai Bung Karno. Sampai-sampai sejarah yang kami baca, ya, ibu daripada Ibu Halidah ini, Ibu Halidah adalah yang mencari adalah Bung Karno, gitu ya. Begitu kepercayaan Bung Hatta dan Bung Karno. Ada maka itu, inilah yang pertama, membuktikan kepada kita, sejarah membuktikan kepada kita bahwasanya dalam diri yang ada semuanya itu mengalir para penyelamat bangsa, yang sebagaimana contoh oleh Bung Hatta sendiri, ya, ketika tanggal Agustus 45 dan kemudian disepakati oleh Agustus 45, yaitu kembali pada Undang-Undang Dasar sampai sekarang. Salah satu menyebabkan Indonesia tetap utuh NKRI sekarang ini adalah karena memang kita mempedomani dan memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu makanya pendiri bangsa ini luar biasa. Sebetulnya Indonesia ini negara yang rentan dengan perpecahan, tetapi karena memang pendiri bangsa ini luar biasa dan kemudian mempersiapkan sesuatu dengan demikian hebatnya, sehingga negara kita sampai sekarang ini utuh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini hasil. Nah, seperti itu kepada kita semua juga harus menjadi orang yang terdepan dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa ini, dalam rangka untuk berkontribusi terbaik untuk bangsa ini. Ketika anda semuanya menjadi warga bangsa, menjadi warga negara, dan kemudian juga menjadi para tokoh-tokoh dan menjadi para pejabat-pejabat di bangsa ini untuk masa-masa yang akan datang. Ini Bung Hatta. Bahkan Bung Hatta itu sangat perhatian kepada rakyat. Sampai-sampai Bung Hatta pernah mengatakan gini, betapapun besarnya obor yang ada di Jakarta sana, tidak akan mampu menerangi Nusantara yang luas ini. Tapi ketika lilin-lilin kecil dihidupkan di setiap pelosok negeri di Nusantara ini, bagaimana kecilnya lilin itu, dia akan bisa menerangi Nusantara ini. Sehingga Bung Hatta juga menghadirkan konsep koperasi. Itu adalah bentuk perhatian kepada rakyat, bentuk kepedulian kepada rakyat, bentuk bagaimana beliau betul-betul ingin menjadikan rakyat bangsa ini menjadi terhormat dan menjadi masyarakat kelas 1 di tengah-tengah bangsa ini, menjadi orang yang terdepan dalam rangka untuk menikmati kesuksesan dan potensi-potensi yang ada di negara ini. Itu makanya beliau dirikan koperasi, beliau dikatakan bapak koperasi. Yang mana koperasi kita ketahui bahwasanya keuntungan dari koperasi itu adalah untuk anggotanya, manfaat juga untuk anggotanya. Jadi untuk rakyat, kembali kepada rakyat, untuk
dan kemudian juga untuk mensukseskan masyarakat. Nah, pas itu nantinya kepada anda semuanya, ya, dalam rangka untuk memperkuat bangsa ini, dalam rangka untuk memantapkan dan menjadikan anda berprestasi dan betul-betul berpihak pada rakyat nantinya, maka dalam hal ini nilai-nilai yang Bung Hatta itu nyata dalam kehidupan kita. Maka kita harapkan nanti para mahasiswa-mahasiswa dari Bung Hatta dan juga mahasiswa yang lainnya, maka harus banyak berinteraksi dengan masyarakat, turun ke masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, bersinergi dengan masyarakat. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Allah SWT dalam satu ayat Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang terasa berat oleh akan penderitaan-penderitaanmu dan begitu harap akan keimananmu. Dan Rasulullah itu peduli, perhatian kepada umat, dan itu santun dan penyayang kepada umatnya. Nah, santun dan penyayang kepada umatnya itu, maka bagaimana perhatian kita kepada rakyat dan bagaimana para masyarakat bangsa ini betul-betul baik pendidikannya, maju pendidikannya, sejahtera kehidupannya, dan kemudian mendapatkan hak-haknya dari negara dalam rangka menjamin kehidupannya untuk masa-masa yang akan datang. Dan inilah salah satu yang diajarkan oleh Bung Hatta kepada kita. Berapapun besarnya obor yang ada di Jakarta sana, tidak akan mampu menerangi Nusantara. Tetapi ketika lilin-lilin kecil yang ada di setiap pelosok negeri, ketika itu kita hidupkan, kita kembangkan, kita tingkatkan, maka insya Allah dia akan menerangi Nusantara ini. Mudah-mudahan insya Allah